benarkah tudingan Rocky Gerung? Masa di pemerintahan era supremasi sipil, presidennya sipil, Anda sebut ini pemerintahan yang otoriter? Bukan, soal supremasi, civilian supremacy itu suka disalah tafsirkan. Bukan supremasi orang sipil, tapi supremasi dari civilian value. Jadi nilai sipilnya yang mesti supreme gitu, bukan orangnya tuh. Demikian juga kalau yang berkuasa, misalnya kalau yang jadi presiden misalnya Prabowo sebagai mantan militer, tetap dia mesti tunduk pada civilian values. Nilai-nilai. Jadi nilainya kesipilan. bukan kesipilan manusia. Itu yang suka disalah kaprahkan oleh teman-temannya Fajrul di istana tuh. Bukan berarti pemimpin yang Bukan sipil, dia, ya. bukan berarti pemimpin yang sipil otomatis akan mendeliver atau mengantarkan nilai-nilai civil society. Bahkan sebaliknya tuh, di dalam sejarah orang sipil justru melampaui kemampuan militer untuk menghalangi demokrasi. Di dalam sejarah pemburukan demokrasi, orang sipilnya yang jadi otoriter. Jadi bukan soal militer atau sipilnya, ya, tapi sistem yang anti demokrasinya. Itu yang membuat kami dengan Rocky sekarang begitu ya, saya dengan Rocky ini kan berjuang sejak 80-an. Dari kelompok apa itu, secara prinsip demokrasi, DNA kami sama. Yaitu memperjuangkan demokrasi sampai akhir hayat, gitu kan Rocky ya? Meskipun Anda dalam istana. DNA-nya sama, cuma ada perbedaan pada rincian-rincian, perbedaan pada nuansa-nuansa seperti itu. Tapi DNA-nya sama. Ini kalau main catur pembukaan Sicilian. Nah, yang kedua yang kita harus kita jelasin juga ya. Sebentar. Kenapa Anda defensif? Padahal saya belum bilang bahwa pemerintahan Jokowi itu otoriter. Untuk menjelaskan saja kepada bahwa apa yang ditanyakan oleh Rocky, bahwa ada perbedaan, bahwa sistem anti demokrasi itu bisa menampung siapapun sebenarnya. Nah, inilah yang kita kerjakan selama tahun 80-an, lalu kemudian saya ditahan, beliau menjadi yang penulis pledoinya. Penulis pledoi. Saya dituntut cuma 1 tahun, gara-gara pledoi dia, saya 3 tahun. Dan dibuang ke Nusa Kambangan. Sebentar. Jangan-jangan kalau bukan dia yang menulis, Anda cuma 6 bulan. Jangan, itu problem juga tuh. Nah itu harus kita jelaskan malam ini. Bagaimana Rocky bisa menjerumuskan saya sampai ke Nusa Kambangan. Tahanan politik itu kalau 6 bulan itu maling namanya. Jangan. Harus lebih ya. Anyway, saya mau bilang begini, sebenarnya tudingan kepada pemerintahan Jokowi bukan sekali 2 kali tentang anti demokratis, represif, bukan sekali 2 kali. Tahun lalu juga, karena sebenarnya peneliti dari Australia juga sudah mengatakan itu. Buat Anda ini ada dasarnya atau memang hanya asal kritik? Asal kritik, karena pemerintahan demokrasi yang kita bangun sejak tahun 98 setelah kami sama-sama juga meruntuhkan rezim otoriter Orde Baru. Jadi kalau kita mau malam ini bertanya, Rock, yang mana yang lebih buruk? Apakah pemerintahan anti demokrasi Soeharto atau sekarang ini? Rocky malam ini juga duduk ada di sini masih ketawa-ketawa dengan saya. Kalau dulu bicara seperti ini, kita bertiga sudah masuk Nusa Kambangan nih. Nggak ada harapan lagi sudah. Bung Rocky, benar nggak sih bahwa kan sering ada gurau bahwa new normal yes, new orde baru enggak. Dan new orde baru itu kemudian direferensikan kepada pemerintahan Jokowi saat ini. Apa Anda mengiyakan bahwa pemerintahan Jokowi ini seperti orde baru? Ya pastilah itu. Iya kan itu saya mau terangkan tuh. Saya terangkan juga. Kenapa? Karena Presiden Jokowi masih memerlukan Fajrul Rahman sebagai juru bicara tuh, untuk membela demokrasi ala Jokowi itu. Kalau udah demokratis nggak perlu ada orang kayak Fajrul Rahman, cukup ngabalin aja mondar-mandir kan. Kan bukti bahwa ini tidak demokratis masih diperlukan orang yang pernah punya reputasi dalam demokrasi. Itu simpanan. Oke, itu masuk akal meskipun kalau si bos atau Pak Rahman Toleng bilang itu alasannya agak bengkok. Ya memang bengkok hari ini. Kalau alasannya lurus, saya mau katakan bahwa demokrasi itu tidak memerlukan influencer, tidak memerlukan buzzer itu. Ya tapi membutuhkan juru bicara, buzzer yes. Juru bicaranya fungsinya apa? Juru Nanti. bicara fungsinya adalah membela kesalahan pikiran demokrasi dari istana tuh. Rocky keliru. Kali ini Rocky keliru. Kalau negeri ini demokratis, juru bicara yang membela demokrasi nggak diperlukan. Buktinya Fajrul Rahman tiap hari membela demokrasi.